Sebelum kalian ngebeli Realme C15, di video kali ini Boyok akan menginformasikan sekaligus bisa kalian jadikan tips and trik bagaimana cara memaksimalkan kapasitas baterai badak 6000 mAh yang dimiliki sama smartphone ini. Tentunya nanti beberapa hal tersebut sangat berarti buat kalian yang memang punya aktivitas tinggi dalam menggunakan sebuah smartphone. Dan berikut akan Boyok informasikan tips and triknya. Tips and trik pertama yang bakal Boyok informasikan adalah power saving mode. Caranya tuh gampil banget, brother. Lalu tuh tinggal seret, tarik ini dari atas ke bawah, kemudian masuk ke setting yang sebelah sini, set. Kemudian cari baterai, set. Habis itu di sini ada power saving mode, bisa di set. Warnanya hijau berarti udah aktif. Ini biru ya warnanya. Warnanya biru geser ke kanan itu berarti udah aktif. Dan ini bisa kalian atur mau otomatis atau enggak. Jadi turn off automatically. Power saving mode turn off automatically when the battery is charged to 60% or is full charge. Jadi misalkan baterainya udah lebih dari 60%, itu berarti dia bisa langsung mati si power saving mode-nya. Tapi kalau misalkan 60% ke bawah ini kita aktifin, dia akan otomatis ke mode power saving mode. Dan ini juga di bawahnya bisa kalian atur lagi nih, apakah mau diaktifkan dalam kondisi baterai berapa persen. Ini defaultnya ini 5-75%. Jadi misalkan kalau bewok set kesampingin, gini ya. Kalau misalkan baterainya let's say 50% sisanya, dan kita atur kayak gini, 50%. Nah, ini tuh akan otomatis si power saving mode-nya ini nyala. Di bawahnya ini ada default optimization, dan di sini dia tuh mereduce screen brightness-nya, kemudian dia tuh change auto screen off time. Jadi screen off time-nya tuh langsung mati selama 15 detik. 15 detik langsung mati gitu screen off time-nya. Kemudian dia juga nge-disable background synchronization. Jadi benar-benar maksimal banget nih jadi kemampuan baterainya. Tips and trik kedua ini lebih sakti mandraguna lagi ketimbang si power saving mode. Caranya kalian masuk ke setting. Oke. Kemudian ke baterai. Di bawahnya power saving mode ada super power saving mode. Ini kalau misalnya kita aktifkan, kalian tuh bisa memilih sedikitnya satu aplikasi ataupun paling banyak 6 aplikasi yang nantinya akan berjalan di smartphone kalian. Misalkan Boyok add, kemudian kita cari nih, oke. Misalkan Boyok mau pilih Facebook aja, habis Facebook Boyok pilih lagi apa nih, misalkan email. Habis itu Boyok pilih lagi apa nih, Instagram misalkan. Kemudian udah deh, tinggal kita atur, set. Kalau misalkan 3 aplikasi dirasa kurang, ini nanti kalian bisa pilih lagi maksimal 6 aplikasi dan benar-benar cuma 6 aplikasi itu aja yang akan running. Ini Boyok ngasih tips and trick bukan sembarang ngomong ya, karena memang sebenarnya gue sudah mencoba si fitur power saving mode dan super power saving mode. Kalau misalkan kalian nonton video reviewnya, waktu gue pakai mode super power saving mode, ini handphone kondisi baterainya tuh 5%. Kemudian gue nonton YouTube, kondisi audionya tuh rata kanan, kecerahan juga rata kanan, pokoknya full lah keduanya. Dan gue juga nonton YouTube itu pakai resolusi 720 pixel, dan dari 5% itu berkurangnya cuma 4% selama kurun waktu 1 jam. Gak sampai di situ aja, gue pun lanjut lagi ngetes kira-kira sisa 1%-nya ini bertahan berapa lama sih dengan tingkat kecerahan yang sama, audio yang sama, kemudian resolusi yang sama. Ternyata selama 18 menit itu baru mati handphonenya. Berarti asumsinya 1% itu sekitar 18 menit ya kalian bisa nonton streaming YouTube dengan resolusi yang tinggi dan juga kecerahan yang tinggi serta audio juga yang tinggi. Tips and trick yang ketiga adalah sleep standby optimization. Caranya sama, kalian masuk ke bagian setting, kemudian masuk ke baterai, dan di baterai ini ada power saver option. Nah, di dalam sini barulah ada menu sleep standby optimization. Ini di checklist aja. Nah, pada saat kalian checklist, handphone ini secara otomatis akan berjalan di mode rendah daya. Tapi kelemahannya, kalau misalkan kalian baca informasi di bawahnya, ini the phone runs on low power mode when you are asleep. Apps notification may be delay. Berarti beberapa notifikasi yang harusnya masuk tepat waktu ini akan sedikit terdelay karena handphone ini berjalan di low power mode. Tips and trick keempat yang akan Boyok informasikan adalah performance mode.
Caranya masih sama, kalian masuk ke bagian setting, kemudian pilih baterai. Di dalam menu baterai ini di bawahnya ada performance mode, kalian klik. Di sini ada 3 pilihan, ada high performance mode, kemudian smart performance mode, dan yang terakhir no performance improvement. Jadi fungsinya untuk high performance ini pastinya akan lebih menguras daya baterai dari si Realme C15 ini. Kemudian Smart Performance Mode ini fungsinya untuk secara otomatis mengimprove performa dari Realme C15 ini berdasarkan skenario penggunaan kalian sendiri. Dan yang terakhir ini No Performance Improvement, berarti ya nggak ada improvisasi apa-apa. Dan tentunya daya tahan baterainya ini akan bertahan lebih lama lagi. Tips and trick kelima yaitu App Quick Freeze. Caranya masih sama, kalian masuk ke bagian setting, kemudian ke baterai. Oke. Nah, di bawahnya sini ada App Quick Freeze, kalian klik aja. Nah, fungsinya dari si App Quick Freeze ini, dia tuh benar-benar ngebekuin aplikasi yang running di latar belakang handphone, bro. Jadi misalkan kan kadang kalian buka Instagram, terus kalian home itu masih running, kemudian kalian buka YouTube, misalkan atau buka WhatsApp atau Facebook atau Twitter, itu kalau kalian home atau kalian back, itu sebenarnya di latar belakangnya itu masih berjalan itu aplikasi. Nah, itu memang sedikit menguras baterai sih. Nah, dengan si App Quick Freeze ini, kalian tuh bisa pilih aplikasi mana aja yang sekiranya kalian mau bekuin supaya nggak running lagi tuh dia di latar belakangnya. Jadi dengan kayak gitu akan lebih ngirit baterai kalian. Keenam ataupun tips and trick terakhir yang bakal Beok informasikan yaitu Screen Battery Optimization. Caranya masih sama, masuk ke bagian setting kemudian baterai, kalian masuk ke Screen Battery Optimization. Nah, di sini tuh ada 3 pilihan, ada off, ada balance mode, dan juga super power saving mode. Kalau misalkan kalian pilih off, ini tuh nggak akan ada perubahan apapun, jadi handphone ini akan berjalan selayaknya ataupun seperti biasanya. Dan kalau misalkan kalian pilih balance mode, ini tuh akan lebih menghemat baterai sekitar 5%. Dan kalau misalkan kalian pilih super power saving mode, ini akan meningkatkan performa ataupun daya tahan baterai kurang lebih 10%. Tapi di bawahnya ini ada keterangan bahwa power saving mode will lower some display effect. Jadi kalau misalkan kalian pilih balance mode sama super power saving mode, ini tuh akan menurunkan efek dari layarnya untuk mereduce supaya baterainya lebih irit. Selain 6 tips and trick yang tadi sudah Beok informasikan, dalam paket pembelian Realme C15 sudah disertakan adapter charger yang punya kekuatan 18 watt quick charge. Jadi seharusnya untuk pengisian ulang daya baterainya ini lebih cepat dari pengecasan konvensional. Gimana? Makin tertarik dengan Realme C15? Gue rasa sih dengan baterai 6000 mAh yang tadi sudah gue sebutkan dan fitur-fitur yang cukup mumpuni, ini memang cukup worth it untuk kalian miliki, terutama buat sahabat Grab, sahabat Gojek, atau sista-sista online shop yang memang punya mobilitas yang cukup tinggi dalam menggunakan sebuah smartphone. Hatur nuhun, thank you buat kalian nonton video sampai habis. Jangan lupa juga buat like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan Pricebook Otomotif. Beok pamit. Assalamualaikum.